Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan tentang amal kebaikan tadi yang Iya. untuk dihitung dalam surga. Bagaimana orang tersebut merasa mempunyai amal kebajikan hanya sedikit gitu. Dan amal kebajikan itu sudah disebutkan pada saat dia bertawasul karena dia sakit benar-benar parah seperti itu. Apakah amal-amalnya sudah disebutkan pada saat bertawasul itu masih dihitung pada saat nanti di yaumil hisab, atau sudah habis karena untuk bertawasul untuk kesembuhannya tadi? Masya Allah. Iya. Sependek yang kami ketahui tidak habis ya. Meskipun sudah dipakai buat tawasul ya. Ya bukan saldo yang bisa berkurang ya. Terus ya. Tapi semangat kita itu memang harus bertambah. Semangat amalnya bertambah. Karena mungkin kalau kita koleksi amal saleh kita, dengan kemudian kita koleksi dosa-dosa kita hitung, sama-sama kita kalkulasi. Yang kita kalkulasi sebagai kesolihan, masalahnya adalah kita tidak punya jaminan bahwa ini semua diterima di sisi Allah. Sementara yang sudah pasti dosanya, ini pasti ada ancaman siksa di baliknya. Ini pasti, ini belum pasti. Di satu sisi kita berharap semoga ini diterima sehingga bisa memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah. Tapi di sisi yang lain kita tidak boleh kepedean. Karena kita tidak punya jaminan bahwa amal itu diterima. Walladzina atau apa Ustaz ayatnya? Wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diberikan atau dia bisa menghadirkan balas amal kebaikannya, tapi hatinya tetap takut. Karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka takut karena mereka berbuat kesalihan tapi juga mereka minum khamr? Atau mungkin mereka membunuh? Atau mungkin mereka mencuri?" Kata Nabi SAW, "La ya bintas siddiq." Enggak, bukan itu maksudnya. Mereka adalah hamba-hamba yang beramal tapi mereka takut amal mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut, bukan kemudian pede, tenang saja Pak Ustaz, saya orang soleh, tadi malam saya sudah sholat tahajud. Kepedean ini yang harus disingkirkan. Setiap kali ada kebaikan terus lanjut lagi. Kita sama-sama ingat insya Allah ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjang kisahnya, satu saja dari kisah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengangkat pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, bersama putranya Ismail. Diperintahkan oleh Allah. Tapi apa yang menjadi doa? Setelah bangun Ka'bah ini, Baitullah, masjid rumah Allah, Baitullah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini, Ka'bah. Setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim bareng bersama putranya Ismail alaihi wassalam, Nabi Ibrahim kemudian mengambil satu sudut, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kabulkan, terima dari kami amal ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama, Khalilur Rahman, yabni baitar Rahman, bi amrin minar Rahman, wa khafa alla yataqabbala minhur Rahman. Nabi Ibrahim alaihi salam itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan inisiatif sendiri. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sendiri takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya dari beliau. Kita siapa? Kita siapa? Nabi bukan. Jaminan pun tidak ada. Tapi seringkali kita terlena. Kembali kepada pertanyaannya, insyaallah tidak menguap Pak, tidak hilang ya. Amal-amal salih yang pernah kita panjatkan dalam doa untuk tawassul, semoga masih tercatat di dalam
setiap amal kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.